Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya dalam belajar. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Materi ini berkaitan dengan menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Di sini ada contoh surat pribadi, kita akan coba telaah. Malang 29 November 2015, itu merupakan alamat dan tanggal surat. Salam kangen merupakan salam pembuka. Apa kabar Aim? Kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, ini merupakan isi surat. Berkaitan dengan tujuan menulis surat. Kemudian, sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ini merupakan penutup surat. Sahabatmu, ini merupakan salam akhir. Gianti, di sini merupakan nama dan tanda tangan. Untuk yang kedua, kita baca contoh surat dinas. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ini merupakan kepala surat ataupun kop surat. Isinya nama lembaga. Kemudian nomor lampiran perihal dan tanggal surat. Kemudian YTH Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Ini merupakan alamat surat. Dengan hormat, salam pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Nah, ini merupakan paragraf pembuka untuk mengantarkan menuju ke isi surat. Di paragraf kedua, ini merupakan isi surat. Isinya, kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Nah, ini merupakan isi surat. Isi surat berkaitan dengan perihal permohonan izin. Permohonan izin untuk apa? Untuk meminjam 3 tenda. Kemudian, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini merupakan paragraf penutup. Kemudian, hormat kami, ini merupakan salam penutup. Kemudian, mengetahui kepala sekolah tertanda, tanda tangan, dan dokter. Nama di sini merupakan mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat surat ini. Kemudian si pembuat surat, ketua panitia, kemudian nama dan tanda tangan. Baik, sekarang setelah kita baca contoh tadi dan mengetahui struktur masing-masing surat, baik surat pribadi ataupun surat dinas, kita akan membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Jika dibandingkan, otomatis yang lebih banyak adalah surat dinas. Di dalam surat dinas ada yang tidak ada dalam surat pribadi. Yang tidak ada dalam surat pribadi itu adalah kop surat, nomor surat, kemudian lampiran, perihal, ini tidak ada dalam kop surat. Kemudian nama dan tanda tangan pihak yang berkuat surat ini juga tidak ada dalam struktur surat pribadi. Baik, kita lanjut. Menelaah bahasa surat dalam berbagai tujuan. Surat pribadi ditulis dengan berbagai tujuan. Bahasa yang digunakan, baik pemilihan kosakata atau penggunaan ungkapan, disesuaikan dengan tujuan menulis surat.
dan tetap harus memperhatikan siapa penerima suratnya. Di sini saya akan contohkan tujuan surat untuk mengundang. Nah, bisa dipilih kalimat berdasarkan untuk siapa surat itu dibuat. Di sini contohnya, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu pada acara tersebut. Ini yang diundang bisa jadi orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita. Kemudian kalau undangannya untuk sahabat, untuk teman dekat, untuk orang yang seusia dengan kita cukup menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal atau tidak terlalu baku. Kita bisa menggunakan, kalau sempat singgahlah ke rumahku. Kemudian contoh yang kedua, memohon dan meminta penjelasan. Di sini saya contohkan, saya ingin menginap di rumahmu jika tidak keberatan. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini ditulis oleh teman atau saudara yang seusia. Begitu. Nah, kalau kita mohon pada orang tua kita atau orang yang lebih tua, misalnya kepada nenek, itu otomatis bahasanya lebih sopan. Baik. Berdasarkan itu kita bisa menangkap ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Dalam surat pribadi, kata sapaannya bersifat pribadi atau berupa kata emotif dan ekspresif. Kemudian bahasa surat pribadi itu tidak formal tapi santun. Pilihan ragam bahasa didasarkan pada siapa yang menerima surat, kemudian menggunakan sapaan seperti bercakap-cakap, dan menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, kata sapaannya bersifat formal. Kemudian bahasa surat dinas bersifat formal, menggunakan ragam bahasa baku. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Anak-anak, sebelum kita menelaah kesalahan dalam penulisan surat, kalian harus memahami unsur kebahasaan dalam surat dinas dan bagaimana penulisan yang benarnya. Misalnya berkaitan dengan penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat itu tidak boleh disingkat. Jalan ini tidak disingkat. Kemudian nomor itu juga tidak disingkat. Tapi kalau nama jalan, misalnya itu nama seseorang, itu bisa disingkat. Misalnya MT Haryono misalnya, itu masih bisa disingkat. Tapi kalau untuk jalannya, nomornya, itu tidak boleh disingkat. Kemudian penulisan tanggal. Penulisan tanggal, penggunaan titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Jadi contohnya penulisannya cukup 22 Januari 2021. Jadi Januarinya tidak menggunakan angka, kemudian di depannya ini tidak menggunakan nama kota, karena nama kota dalam surat dinas sudah ada di kop surat. Kemudian penulisan hal. Penulisan hal itu tidak perlu akhir di titik, maksud saya tidak perlu titik di akhir setelah perihalnya. Jadi hal permohonan penceramah, cukup seperti ini, tidak perlu titik di akhir sini. Kemudian penulisan lampiran, tidak ditulis angka dan tidak diakhiri titik. Jika disingkat memerlukan titik. Lampiran, 1 eksemplar. Jadi 1 di sini tidak ditulis dalam angka, kemudian tidak diakhiri dengan titik di sini. Kemudian penulisan alamat tujuan. Penulisan sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara di depan nama jabatan itu tidak diperlukan. Sapaan hanya mengiringi nama orang yang tidak diawali gelar. Jadi kalau kepala sekolah itu tidak perlu Bapak atau Ibu. Itu ya. Kemudian ejaan dan tanda baca. Penggunaan ejaan tanda baca dalam kalimat itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia.
Kemudian penulisan nama jabatan. Nama jabatan penanda tangan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis bawah atau dalam kurung. Jadi yang bertanda tangan misalnya kepala sekolah itu tanpa garis bawah, tanpa dalam kurung. Kemudian namanya itu juga tidak di dalam kurung atau tidak di garis bawah. Nah, itu yang bisa dijadikan dasar untuk kalian menganalisis kesalahan dalam surat dinas. Jadi ketika kalian membaca surat dinas, kemudian ketika kalian menemui ada beberapa kesalahan, itu berdasarkan apa yang ada di sini. Atau berdasarkan ketentuan ejaan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, kalian cermati, bisa kalian terapkan dalam menelaah surat dinas dan surat pribadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.